Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menteri Watila dari kelas 3 DPTB. Izin mempresentasikan tentang praktikum ke-11, ini Finite State Machine. Jadi FSM ini atau Finite State Machine adalah sebuah sistem yang dia itu memiliki sebuah state masing-masing, di mana state itu dipengaruhi oleh waktu, sehingga sering bertambahnya clock nanti state-nya akan berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, jadi kita di tugas ini membuat state seperti ini ya, membuat state-nya seperti ini. Ini menggunakan metode milli ya, dimana setiap outputnya itu dipengaruhi oleh nilai state sebelumnya dan nilai inputnya, seperti itu. Seperti ini yang diinginkan ya. Jadi ketika S0, ketika nanti inputnya 1, maka outputnya 1 dan dia di S1. Lalu nanti ketika inputnya 0, dia dari S1, maka nanti outputnya adalah 2 ke S0. Seperti ini programnya. Jadi ini ada komponennya, menggunakan clock, reset ya, ini inputnya, lalu ini sebagai outputnya nanti keluarannya. Sini juga menggunakan signal ya, clock, reset, dan X nya, dan juga signal sebagai. Di sini ada untuk type-nya atau S0, 1, 2, 3 sebagai set-nya. Di sini untuk periodenya, clock-nya. Ini ya, di sini adalah untuk file testband ya. Untuk file VDL-nya seperti ini ya. Ini sama seperti tadi, ada clock, reset, X, dan key. Juga ada signalnya. Sini ini adalah untuk menambahkan masing-masing dari setnya. Jadi nanti ketika clocknya itu rising ya, dia setnya itu nanti ketika 1, maka dia akan menjadi set 0. Selain itu, kalau misalnya nanti dia falling, nanti kalau misalnya setnya adalah 0, maka nanti dia akan menambah ke set berikutnya. Ini untuk state-nya ya. Jadi di sini kita memilih state-nya untuk untuk prosesnya tadi. Jadi nanti ketika set ini berada di S0, ketika nanti inputnya 1, maka outputnya akan 01 atau nilai 1, dan dia akan menuju ke state berikutnya. Selain itu maka dia akan bernilai ke S0 atau ketika bernilai 0, lalu key-nya ini bernilai 0. Lalu ketika S1, maka inputnya adalah 1. Ketika S1, ketika inputnya 1, maka key-nya akan bernilai 3 dan dia akan menuju ke set 2. Lalu selain itu dia akan outputnya akan bernilai 2 dan menuju ke S0. Lalu ketika S2, dia akan bernilai 1 ketika pin 1 dan key-nya 5, maka dia akan ke S3. Selain itu dia akan ketika outputnya 0, dia akan ke S2. Seperti itu juga hingga nanti ketika yang lainnya, maka dia akan kembali ke set 0. Dan ini untuk file testband-nya sama seperti ini. Saya masukkan nilai program yang sama di sini, nilai synproc dan next state-nya di sini untuk menampilkan nilai set-nya. Lalu di sini ada untuk nilai clock-nya. Jadi nanti ketika nanti setnya 1, dia akan menunggu 20 nanosecond. Lalu ketika resetnya 0, nah baru ini nanti ketika dia akan mulai state-nya. Ketika X-nya 0, dia akan menunggu 10 nanosecond. Lalu ke 1, dia akan menunggu 5 second. Hingga nanti ini 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nanti ketika sudah ini, dia akan reset seperti itu. Di
Di sini saya sudah melakukan simulasi seperti yang diinginkan ya. Jadi pertama ini nilai setnya ini adalah S0 ya, S0 di sini. Saya besarkan dulu. Nah, sini. Lalu nanti ketika S0 ini ketika nanti ini ya resetnya. Ketika resetnya sudah 0 ya, bernilai 0, maka nanti dia akan inputnya ini ya, inputnya 1 ya. Dia akan menuju ke S1 ya. Dari setopernya adalah 0. Seperti ini, inputnya 1, outputnya 0, dia akan ke 1. Lalu nanti ketika inputnya itu bernilai 0 ya, 1 0, maka nanti setnya yang dari 1 ini dia akan menuju ke S0 kembali, tapi dengan inputnya yang nilai 2. Lalu ketika nanti inputnya bernilai 1 lagi, maka setnya yang dari S0 ini ya, ini dia akan menuju ke S1 lagi dengan inputnya adalah 1 outputnya. Lalu ketika S1 nya itu ketika inputnya bernilai 1, maka yang tadinya S1 dari S1 dia akan menuju ke S2 dengan nilai outputnya 3, sama seperti ini. Lalu nanti ketika dia inputnya bernilai 0 ya, dia yang awalnya dari Z2 ini akan menjadi Z3 dengan nilainya adalah 4 inputnya. Nah, maksudnya tetap S2 ya, tetap S2 dengan nilainya adalah 4. Lalu ketika nanti hingga dia masih S2 juga ya di sini awalnya, tapi dia inputnya adalah 1, maka dia akan menuju ke Z3 ya. Ini inputnya, outputnya 5 seperti ini. Sama juga ketika nanti S3 awalnya ketika inputnya 0, dia akan menuju ke Z1 dengan inputnya 6, dan ketika nanti S1 itu dia akan menuju ke S2 dengan outputnya adalah 3 ketika inputnya 1. Lalu ini ketika nanti inputnya 0, dia adalah S2, maka dia akan menuju ke Z2 lagi dengan outputnya adalah 4. Nah, ketika nanti dia berada di S2, ketika nanti inputnya 1, dia akan menuju ke Z5 dengan outputnya 5, Z3 dengan outputnya 5, dan nanti ketika masih sama dia di Z3 dengan outputnya 1, dia akan menuju ke Z0 dengan outputnya 7 dengan outputnya 7 maksudnya ini 7. Lalu nanti dia ketika di S0 ketika S1 ketika dia S0 dia akan menuju ke Z1 lagi dengan outputnya 1 dan kembali ke awal lagi. Sekian seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.